Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indah Permatasari, NIM 1420100028. Saya dari kelas B pagi semester 2, program studi pendidikan geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai limnologi. Pengertian limnologi. Limnologi dalam bahasa Inggris yaitu limnologi, dari bahasa Yunani yaitu limne, yaitu danau, dan logos pengetahuan, merupakan padanan bagi biologi perairan darat, terutama perairan tawar. Lingkup kajiannya kadang-kadang mencakup juga perairan payau atau estuaria. Limnologi merupakan kajian menyeluruh mengenai kehidupan di perairan darat, sehingga digolongkan sebagai bagian dari ekologi. Dalam bidang perikanan, limnologi dipelajari sebagai dasar bagi budidaya perairan aquacultura darat. Sejarah perkembangan limnologi. Istilah limnologi pertama kali digunakan oleh Forel pada tahun 1901 di dalam bukunya yang berjudul Handbuch der Sekunde Allgemeine Limnologie. Buku tersebut membahas tentang ekosistem danau. Sebenarnya, limnologi telah diperkenalkan lebih dulu oleh Zacharias pada tahun 1891 yang mendirikan laboratorium penelitian di bidang limnologi. Tienema kemudian mengembangkannya dan memberi nama institut tersebut Institut Max Planck. Sejak saat itu, limnologi berkembang cukup pesat. Di Indonesia, perkembangan limnologi secara tidak langsung juga cukup pesat meskipun belum terorganisasi secara baik. Sampai saat ini belum ada lembaga yang khusus mengelola sumber daya air daratan. Perusahaan air minum masih pada tahap eksploitasi. Otorita waduk juga masih belum optimal dalam pengelolaan. Kementerian Lingkungan Hidup juga masih berkutat pada persoalan-persoalan teknis. Manajemen sumber daya perairan darat yang sustainable memang bukan persoalan mudah dan harus terintegrasi. Berikut ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki danau. 1. Mempunyai air yang cukup dalam. Jika kedalamannya tidak terlalu dalam, maka tidak bisa dikatakan sebagai danau. 2. Terdapat beberapa tumbuhan air yang menutupi sebagian tepi danau saja. Tanaman-tanaman yang hidup atau tumbuh di danau biasanya jenis tanaman air seperti eceng gondok dan jenis ganggang. 3. Terdapat gelombang kecil yang ada di permukaan danau. Gelombang yang ada di danau ini biasa disebabkan oleh angin yang menerpa permukaan danau tersebut. 4. Mempunyai permukaan yang lebih tinggi daripada permukaan air laut. Hal ini disebabkan danau biasanya ada di dataran tinggi. Daerah yang tinggi akan memudahkan cekungan danau terisi lebih banyak air. Proses terbentuknya danau. 1. Danau alami. Danau alami merupakan danau yang terbentuk sesuai mekanisme alam, yakni melalui tenaga endogen seperti tektonisme dan vulkanisme. Adapun tenaga eksogen yaitu pelapukan, longsoran, dan endapan. Contoh danau alami yaitu Danau Toba, Sumatera. Kedua, danau buatan. Danau buatan merupakan danau yang dibuat oleh manusia dengan membendung aliran sungai, yang fungsinya untuk menampung air hujan, untuk PLTA, dan untuk rekreasi. Contoh dari danau buatan yaitu Waduk Gajah Mungkur, Waduk Jatiluhur, dan Waduk Kedong Ombo. Macam-macam danau. 1. Danau air tawar. Danau jenis ini memiliki ciri yaitu memiliki pelepasan berupa sungai. Contohnya Danau Toba. 2. Danau air asin. Danau ini tidak memiliki pelepasan karena merupakan akhir dari sungai dan pelepasan. Hanya merupakan penguapan saja. Contohnya Danau Sentani di Papua. Ketiga, danau air asam. Danau air asam yaitu danau yang berasal dari belerang yang memiliki ciri biasanya merupakan kawah gunung berapi yang berisi air hujan dan airnya berwarna hijau ke kuning-kuningan. Contohnya Danau Tangkuban Perahu. Bagian atau daerah di danau. 1. Daerah litoral merupakan daerah di danau yang dangkal. 2. Daerah linetik merupakan daerah di danau yang berada jauh dari tepi, namun masih ditembus oleh matahari.
Daerah limnetik ini merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai macam fitoplankton dan juga zooplankton. Fitoplankton yang hidup di daerah meliputi ganggang dan cyanobacteria. 3. Daerah profundal merupakan daerah di danau yang dalam, yakni daerah afotik danau. Daerah afotik merupakan daerah yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Daerah profundal ini merupakan daerah yang dihuni oleh mikroba, mikroorganisme, dan juga cacing. 4. Daerah bentik merupakan daerah terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme yang telah mati. Faktor fisik dan kimiawi danau. 1. Suhu. Kedalaman danau yang cukup tinggi mengakibatkan terbentuknya zonasi berdasarkan kedalaman. Suhu air akan menurun dengan meningkatnya kedalaman sampai batas zona fotik dan setelah itu suhu relatif stabil. 2. Kedalaman. Danau memiliki kedalaman yang tinggi dan ini menjadi faktor pembatas bagi kehidupan organisme. Yang ketiga, kekeruhan. Pada awal pembentukan kekeruhan pada ekosistem danau cenderung rendah. Hal ini karena kandungan bahan organik pada ekosistem ini masih sedikit dan organisme yang hidup di daerah ini juga relatif sedikit. 4. Arus. Arus air cenderung bergerak vertikal karena adanya peristiwa upwelling badan air yang dalam menyebabkan terjadinya stratifikasi suhu. Yang kelima, pH. Pada awal pembentukan kekeruhan pada ekosistem danau cenderung rendah. Hal ini karena kandungan bahan organik pada ekosistem ini masih sedikit dan organisme yang hidup di daerah ini juga relatif sedikit. Manfaat dari danau antara lain: 1. Salah satu sarana rekreasi bagi keluarga. 2. Tempat budidaya tanaman atau hewan tertentu. 3. Membantu peresapan air sehingga mencegah terjadinya banjir, erosi, maupun kekeringan saat musim kemarau datang. 4. Membantu menjaga siklus zat-zat tertentu yang berguna bagi makhluk hidup lainnya, seperti zooplankton dan fitoplankton. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.